saja saudara. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Jadi satu hal yang paling penting untuk kekristenan itu ketaatan. Lalu ini saudara ya, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Kita selesaikan ayat-ayatnya. Ingatlah 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Ini terakhir saya. Kalau terakhir dia. Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambahkan kewasikan. Perkataan yang menjalan, saudara. Perkataan mereka menjalan seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Hymenaeus dan Filistus, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk masuk yang mulia, dan yang terakhir untuk masuk yang kurang mulia. Saudara, sebenarnya pilihannya di saudara. Kalau saudara taat, saudara perhatikan, saudara akan dipakai Tuhan untuk masuk yang mulia, bukan yang kurang mulia. Dan saya harapkan, dan saya yakin sebenarnya saudara itu akan dipakai Tuhan untuk masuk yang mulia. Jika seorang syaratnya ini juga, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot umat untuk masuk yang mulia. Ia dikuduskan. Nah saudara, private itu mengkuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu yang orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini saudara, kejarlah apa? Keadilan. Jadi hamba Tuhan, saudara-saudara itu mengejar keadilan, kesetiaan. Setia itu bukan setia kepada siapa-siapa, saudara. Setia itu setia taat, setia sama Tuhan, ya saudara. Kasih, mengejar kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Harus ada damai. Hindarilah soal yang dicari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal hal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara, perhatikan. Pertengkaran. Ya. Ini saudara. Kita itu sama-sama hamba Tuhan. Ayat berikutnya itu ngeri. Sedangkan, perhatikan apa? Baca yang keras-keras, 1, 2, 3. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak iblis. Sudah kehendaknya itu kehendak iblis. Ya saudara, jadi satu hal yang penting, hamba Tuhan itu harus taat. Itu dasarnya. Hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Ini saudara. Kenapa timbul pertengkaran? Itu menimbulkan perpecahan. Nah, kenapa banyak timbul di rumah si gereja? Karena mereka bertengkar. Hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Karena memegang pendapatnya. Jadi memang mereka dapat dari Tuhan. Hamba Tuhan A dapat dari Tuhan, hamba Tuhan B dapat dari Tuhan. Sama-sama dapat dari Tuhan. Dan sama-sama bertengkar, sama-sama mempertahankan
apa yang mereka dapat, akhirnya terjadi perpecahan. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Dan satu hal lagi, saudara, kalau nanti saudara itu dipelengkapi urapi full, saudara akan jelas sekali mendengar suara Allah. Saudara pesan-pesan itu kencang. Nah, pesan-pesan itu dapat membuat saudara itu bertengkar. Satu dapat pesan A, satu dapat pesan B, satu dapat pesan C, satu dapat pesan D. Padu. Si benar pesanku, pesanmu salah. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sudah diingatkan dari awal, saudara ya. Nanti selanjutnya mungkin saudara akan buat Tuhan akan buat saudara lebih tajam, lebih mengerti apa maunya Tuhan. Tahu-tahu saudara beda dengan orang lain. Saudara ayat ini, ojo padu wis ben. Kalau saya, saudara, menurut saya itu resepnya gampang. Ya kita lihat. Dan dari Tuhan yang dari mana? Yang mana? Kalau nanti yang dari Tuhan, itu kan pasti digenapi. Itu kok, saudara. Kan semua itu dilihat buahnya. Ya toh? Dilihat buahnya loh, saudara. Tuhan orang mau ngomong apa? Ya, saya ini tidak punya denominasi gereja gerak serampangan, gerak meneng-meneng, gerak tidak di bawah organisasi. Orang mau ngomong apa? Apa yang saya kerjakan? Tapi orang itu tahu-tahu diem. Karena apa? Lihat buahnya. Ya, tahu-tahu banyak orang yang manggil saya babi. Orang yang manggil saya babi itu orang yang pernah kita pelengkapi, urapi, mentori. Banyak banget tahu-tahu, saudara. Dulu awal-awalnya kok repot aneh, ini sesat, umat, saudara. Wong dari Tuhan kok dilempari batu. Saya sering, saudara, doa itu dilempari batu. Doa itu sak kampung metu. Karena kenceng nangis, suaranya banter. Itu berulang kali. Dari Tuhan kok ora, mesti enak tahu suara yang kayak gitu. Ya dilihat aja. Saya tidak boleh, pembalasan itu haknya Tuhan. Saya menunggu, saudara. Kasihan. Karena ucapan itu, karena saya sadar, setiap apa yang saya ucapkan itu jadi bingung saya. Saya ngomong yang elek sidik, jadi, saudara. Ya benar, saudara. Jadi memang gimana, saudara, kalau sudah posisinya seperti itu, saya sadar banget. Ya sudah, nanti kan kebenaran itu kan terbit seperti fajar. Sing bener sing di. Oh ya Pak aku gitu aja, saudara. Tapi kita beratnya kita tidak boleh membenci atau punya rasa kok benci. Anyal titik rento perang Kristen itu. Saudara punya rasa tidak suka sedikit, tidak boleh. Berarti saudara tidak punya kasih. Kalau saudara tidak punya kasih, apapun yang kita lakukan seperti gong, nol besar. Suaranya kok gede, di sini kopong. Sudah ya, saudara. Ada yang tanya, itu pondasinya. Mungkin ke depan nanti Tuhan mau ngomong apa, saya tidak tahu. Yang disampaikan Pak Billy itu saya alami. Nah, ini seperti kok sudah saya alami. Ya, sudah ya. Kalau satu hal yang penting, saudara, ketika kita bergerak dengan ketaatan, kita sadar kita hamba, itu jelas ujung-ujungnya itu sangat efektif untuk jiwa. Tuhan itu pengennya cuma jiwa, tidak ada yang lain. Ujung-ujungnya itu jiwa. Buah itu banyak, ya, buah roh, kasih, sukacita, dan sejahtera. Tapi yang Tuhan paling suka itu buah yang Tuhan cari dalam hidup kita, itu jiwa. Ya, saudara, itu jiwa. Ya, kadang-kadang saya ini secara langsung ngomong bla 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 bla, tapi kadang-kadang juga harus pakai hikmat, saudara, harus jadi garapan terang dunia. Saya kan punya komunitas, saudara, jadi usaha channel kita ini burung gitu, saudara. Orang-orang yang sering ketemu saya itu sudah tahu, tanya
Minggu saya ada di lapak, itu ada di lapangan. Loh, enggak enggak pelayanan. Itu orang Muslim. Kadang-kadang kita belum disuruh Tuhan untuk ngomong tentang keselamatan. Tapi minimal kita jadi garang dan terang dunia. Oh, kayak gitu. Uripe wong Kristen iki kaya ngono, gitu loh ya. Orang itu bisa lihat hidup kita. Nah, kayak gitu ya. Udah ya, kalau diteruskan bisa lama. Saya udah capek ya. Ada lagi yang tanya, kalau saudara ada sesuatu, ya WA aja saudara. Nomornya nanti tanya Pak Musa gitu ya. Ya gitu. WA tanya itu. Ya. Jam berapa ini? Langsung doa aja ya. Kalau nyembah lagi nanti jadi lama dan sudah jam 8. Sekarang Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa untuk satu hal, biar apa yang kami dengar saat sore hari ini, jam ini, di waktu ini, itu termeterai dalam hati kami. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan akan ketaatan bahwa kami ini hamba. Kami harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami 100%. Tidak boleh melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. Harus tepat taat seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan taruh dalam hati kami supaya kami bergerak menyenangkan hati Tuhan, supaya kami bergerak benar-benar berguna buat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Berdoa ke tempat ini, kami percaya Tuhan akan pakai tempat ini membawa jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Apapun yang dikerjakan, ya Tuhan pimpin, Tuhan di depan, dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, ayat terakhir tadi yang dibacakan Kobili luar biasa sekali, karena saya baru bertengkar dengan pendetanya Kiupeng. Kalau dulu itu ada istilahnya kita adu domba, sekarang adu gembala. Saya ngedu sama jemaati. Jadi ceritanya tuh kemarin waktu saya klarifikasi sama Pak Ong ini, saya rekam. Jadi Pak Ong itu marah gara-gara ada jemaat yang datang di sini disuruh kaum wanita. Iku gak gelem Pak Dewa. Alasannya apa? Nek kemis aku pelayanannya banjir jeki. Kemis gak ada acara. Aku ini lambene sapa kuwi ya. Jadi gembalanya tuh marah gara-gara ada jemaat kaum wanitanya. Ya toh? Yang ngomong kalau kemis pelayanan di sini, ini kiri kemis lainnya acara, jadi dibemper nih. Gitu. Ceritanya tuh begitu, makanya Pak Ong tuh nesu ceritanya. Cuman kemarin tak jelas nih, oh nek wong kuwi ya memang ngono kuwi ya ngono. Saya juga ngomong sama istri saya, wis meneng wae ya wis, istri saya ngomong meneng. Jadi sekarang tuh ada trennya, kalau dulu adu domba, sekarang adu gembala. Ya itu, yang adu sama pedose dhewe itu baik. Nah itu loh. Jadi kita perlu hati-hati, dan kejadian ini terjadi waktu kita deklarasi Kobili. Jadi celah. Jadi bukan serangan setan, kita ini jempalik gara-gara ya celah dewi, lambe dewi. Jadi sekarang ini kita mulai tertibkan celah-celah ini, jadi supaya kita ini betul-betul ngerti bahwa ini saya sudah merasakan dari dulu. Jadi ini mulai spirit kepahitan ini saya lihat hari Selasa. Jadi saya tidak ngerti. Jadi yang pahit-pahit ini mending ya tobat gitu. Jadi kalau enggak gitu ya repot nanti. Malah jadi backfire, malah berantakan gitu. Jadi kalau saya malah mending belajar kita nutup celah gitu. Jadi saya diskusi ya, istri saya tuh ngomong, wis meneng wae belajar teko Philip Mantova. Ya, Philip Mantova itu bagusnya cuma satu, enggak pernah mengumbar segala sesuatu. Jadi peperangan itu tidak perlu dilakukan. Jadi saya juga belajar dari beberapa orang, termasuk Kobili ngomong, kalau pendoa pelihat itu sniper, tidak perlu kelihatan. Itu yang penting. Penting kita gerak, tidak kelihatan kemana-mana. Jadi tadi firman terakhir sangat-sangat mengkonfirmasi dengan apa yang sudah terjadi. Luar biasa sakti kan. Rongjam luar biasa, gizinya banyak ya. Dan tadi Kobili ngomong penyembahan memang tanggal 15 kita akan adakan ujian penyembahan di tempat ini. Jadi saya tidak ngerti kenapa September
yang dipilih dan tanggal 15 gitu. Tapi saya percaya nanti kita coba lihat tuntunan Tuhan arahnya kemana. Itu di luar hari Selasa soalnya. Cuma nanti formatnya seperti apa kita juga doa lagi, dan petunjuk Tuhan seperti apa kita juga doa lagi ya. Itu aja. Oke. Ada pengumuman? Tidak ada ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.